Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Gilang Abdurrahman, Rastra Ihsan Al-Fauji, dan juga Teddy Firmansyah. Nah, kelompok kami akan membahas 7 materi utama sistem operasi. Berikut akan kami bahas. Baik, materi pertama yang akan dibahas yaitu pengenalan tentang sistem operasi. Apa sih itu sistem operasi? Nah, sistem operasi adalah program utama yang ada di sebuah komputer yang tugasnya itu untuk mengatur semua sumber daya di dalam komputer, misalnya CPU, memori, dan perangkat-perangkat lain seperti keyboard, mouse, printer, dan monitor. Nah, COS ini menjadi penghubung antara kita sebagai pengguna dengan perangkat keras komputer. Tanpa sistem operasi, komputer tidak bisa digunakan seperti sekarang. Contohnya, sistem operasi yang umum dipakai adalah Windows, Linux, dan macOS. Nah, dengan sistem operasi ini, kita bisa menjalankan aplikasi seperti Word, browser, atau bermain game. Intinya, sistem operasi itu otaknya komputer yang bekerja agar semua komponen bisa berjalan baik dan saling terhubung. Nah, berikutnya saya akan membahas tentang organisasi sistem komputer. Nah, di dalam komputer itu ada komponen utama, yaitu CPU sebagai pemproses data, memori sebagai penyimpanan sementara, dan juga perangkat input-output seperti mouse, keyboard, dan monitor. Semua ini terhubung lewat jalur data yang namanya bus. Untuk mengatur perangkat seperti hard disk atau printer, ada namanya device controller. Ketika komputer dinyalakan, ada program di ROM yang disebut bootstrap. Tugasnya memuat sistem operasi ke memori. Selain itu ada proses interrupt. Nah, si interrupt ini yaitu sinyal dari perangkat keras yang memberitahu CPU kalau ada kejadian penting. Lalu untuk berkomunikasi dengan sistem operasi, program bisa menggunakan sistem call. Jadi, organisasi komputer ini mirip seperti pabrik. Sistem operasi sebagai manajer yang mengatur proses kerja komponen di dalamnya. Selanjutnya kita akan membahas tentang materi arsitektur komputer. Nah, arsitektur komputer ini bagaimana si komponen-komponen komputer itu akan diatur. Nah, di sini tuh ada single prosesor. Single prosesor yang cuma punya satu CPU, biasanya dipakai di komputer rumahan. Kalau butuh kecepatan lebih, ada yang namanya multiprosesor, yaitu komputer dengan 2 atau lebih CPU. Bisa kerja lebih cepat dan tahan dengan kerusakan satu CPU. Lalu ada juga cluster system. Nah, cluster system ini gabungan beberapa komputer yang saling terhubung, biasanya dipakai di server atau data center. Selain itu juga ada 2 istilah penting dalam arsitektur komputer. Yang pertama, multiprogramming. Berarti sistem operasi bisa menjalankan beberapa program sekaligus biar CPU enggak nganggur. Dan multitasking, yaitu CPU yang cepat berpindah dari satu program ke program lain sehingga terasa seperti semuanya berjalan bersamaan. Nah, semua konsep ini bisa bikin komputer kita makin efisien dan bisa melakukan banyak hal sekaligus. Materi berikutnya akan dibahas oleh teman-teman saya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Gilang Abdurrahman. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas 2 materi yang sangat penting. Yang pertama yaitu Operating System Structure. Nah, sebelum memahami cara kerja sistem operasi, kita harus tahu dulu bagaimana kita berinteraksi dengan OS. Yaitu ada 2 cara utama. Yang pertama yaitu CLI dan GUI. Nah, bayangkan
kalian sedang menggunakan laptop, saat kalian klik icon folder untuk membuka file explorer, itu contoh GUI teman-teman. Kalian tinggal klik icon, buka folder, drag and drop, semua serba visual. Nah, GUI itu sangat ramah bagi pengguna umum, tapi bagi programmer atau administrator ada juga cara lain, yaitu CLI atau Command Line Interface. Ini adalah antarmuka berbasis teks, di mana kita mengetik perintah secara langsung. Nah, CLI ini sangat kuat karena fleksibel, bisa dibuat otomatis dengan script, dan sering digunakan untuk mengelola server. Jadi, di level ini, OS memberikan dua jalur komunikasi, yang berbasis klik dan yang berbasis ketik. Tujuannya sama, yaitu memudahkan kita untuk memerintahkan sistem operasi. Selanjutnya yaitu system call, atau jembatan antara program dan kernel. Nah, sekarang pertanyaannya, ketika sebuah program membuka file, menulis data, atau mengakses kamera, apakah program itu langsung menyentuh hardware? Jawabannya tidak boleh teman-teman, karena jika program punya akses langsung ke hardware, keamanan akan hancur. Bayangin aplikasi sembarangan bisa memformat harddisk kalian hanya karena iseng. Bahaya kan? Nah, disinilah konsep system call muncul. Nah, system call adalah bahasa yang digunakan aplikasi untuk meminta bantuan kernel agar mengerjakan tugas tertentu. Jadi, ketika aplikasi ingin menyimpan file, sebenarnya dia memanggil system call seperti write. Nah, kernel lah yang menjalankan perintah itu dengan akses penuh pada hardware. Contohnya, ketika kalian download file dari Chrome dan mengklik set, nah Chrome memanggil system call write, bukan menulis langsung ke disk. Nah, dengan kata lain, system call adalah pintu resmi untuk mengakses fitur-fitur OS, dan hanya lewat pintu itulah aplikasi bisa berhubung dengan kernel. Nah, selanjutnya yaitu ada kategori system call. Nah, system call ada banyak jenis tapi dapat dikelompokkan menjadi 5. Yang pertama yaitu ada proses control. Nah, ini berkaitan dengan bagaimana suatu program dijalankan, misalnya membuat proses baru, menghapus proses, melakukan write, mengalokasikan memori, dan sebagainya. Nah, contohnya ketika kalian membuka aplikasi Spotify, itu adalah proses control OS ya, yang membuat proses baru. Selanjutnya itu ada file manipulation. Nah, segala aktivitas yang menyangkut file, contohnya kayak membuka file, membaca file, menulis ke file, menghapus file. Nah, setiap kali kalian mengedit tugas, OS melakukan puluhan sistem call file manipulation di belakang layar. Nah, selanjutnya itu ada device management. OS harus mengelola perangkat seperti printer, webcam, USB, speaker, dan lainnya ya. Nah, misalnya ketika aplikasi Zoom memakai webcam, OS menggunakan sistem call untuk meminta dan memberikan akses perangkat. Selanjutnya ada information maintenance. Sistem call untuk melihat status sistem, misalnya kayak cek kapasitas storage, waktu sistem, atau atribut file. Nah, saat kalian melihat tanggal di taskbar Windows, itu juga salah satu bagian dari maintenance. Nah, selanjutnya yaitu communication. Ya, ini terkait komunikasi antara proses atau komputer. Ini terkait komunikasi antar proses atau antar komputer. Nah, contohnya kayak aplikasi chatting, gaming online, ya, semua menggunakan sistem call tipe ini, yaitu menggunakan tipe communication. Nah, selanjutnya yaitu sistem program atau pendukung utama jalannya aplikasi. Selain kernel, sistem operasi menyediakan banyak program pendukung yang kita kenal sebagai sistem programs. Ini adalah program yang membantu pengguna melakukan hal-hal penting seperti membuka dokumen, menjalankan kompilasi, mengedit teks, browsing internet, hingga mengelola file. Contohnya kayak file explorer, text editor seperti Notepad atau Nano, ya. Lalu ada compiler seperti GCC, ada web browser, dan terminal. Nah, semua ini bukan bagian dari kernel, tapi memanfaatkan sistem call yang disediakan oleh kernel. Nah, kalau dianalogikan, kernel itu adalah mesinnya dan sistem program adalah fitur-fitur mobil.
yang memudahkan kita mengendarai mobil tanpa harus menyentuh mesin secara langsung. Nah, selanjutnya yaitu Design and Implementation OS. Nah, mendesain sistem operasi itu tidak mudah, teman-teman. Ya, ada dua sisi yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu user goals, ya, dari sisi pengguna. Sistem operasi harus mudah digunakan, aman, cepat, dan andal. Nah, kita tidak mau ya OS yang sering hang atau susah dipahami lah kayak gitu. Nah, yang kedua yaitu sistem goals. Dari sisi desainer OS dari sisi desainer OS, sistem harus mudah dibangun, mudah dipelihara, fleksibel, dan efisien. Nah, OS yang buruk desainnya akan sulit diperbarui di masa depan. Nah, di masa depan ya kayak gitu. Lalu ada satu konsep penting di sini yaitu pemisahan antara policy dan mekanisme. Nah, misalnya OS punya mekanisme fungsi untuk membantu membagi CPU untuk proses. Nah, tapi bagaimana pembagian itu dilakukan? Siapa yang diprioritaskan? Berapa lama waktu proses itu ditentukan oleh policy. Nah, dengan memisahkan keduanya, OS jadi lebih fleksibel dan mudah dikembangkan. Selanjutnya itu struktur sistem operasi. Ada beberapa jenis struktur atau arsitektur OS. Yang pertama itu ada simple structure, contohnya kayak MS-DOS ya. Strukturnya sederhana dan tidak modular. Nah, lalu yang kedua itu monolithic structure, kernel besar ya, kernel besar yang berisi banyak fungsi. Dan selanjutnya ada layered structure. Nah, OS dibangun bertingkat ya. Layer paling bawah dekat hardware dan layer paling atas adalah user interface, ya, lebih rapi dan terstruktur. Nah, selanjutnya itu microkernel. Nah, fitur-fitur OS dipindahkan keluar kernel dan berjalan di user space sebagai server. Keuntungannya adalah stabil dan modular. Dan yang terakhir yaitu modular kernel. Nah, fitur OS bisa ditambahkan atau dicabut tanpa harus memodifikasi kernel utama, misalnya kayak menambahkan driver WiFi melalui kernel modul gitu. Nah, selanjutnya yaitu materi kedua yaitu tentang operating system operation. Dan yang pertama yaitu ada virtual machine. Nah, virtual machine atau PM adalah teknologi yang memungkinkan satu komputer fisik dijadikan beberapa komputer virtual. Nah, bayangkan satu komputer tapi di dalamnya kita jalankan kayak Windows 10, Linux Ubuntu, Windows Server. Nah, semua berjalan sekaligus seolah-olah punya hardware sendiri. Nah, PM bekerja dengan bantuan software seperti kayak VMware, Hyper-V atau VirtualBox. Nah, software PM ini berjalan di kernel mode, sedangkan PM-nya sendiri berjalan di user mode. Nah, contohnya kayak menginstal Linux Ubuntu di dalam Windows atau mencoba server Linux tanpa harus dual boot laptop. Nah, selanjutnya itu Operating System Generation atau SCS Gen ya. SCS Gen adalah proses menyesuaikan OS dengan hardware tertentu. Nah, ketika kita menginstal OS harus tahu nih CPU apa yang dipakai, jumlah RAM, jenis perangkat input-output, driver yang dibutuhkan, dan konfigurasi apa saja yang diaktifkan. Nah, jadi SCS Gen bisa diibaratkan sebagai sesi kenalan, teman-teman, antara OS dan hardware. Nah, misalnya ketika kalian pertama kali menginstal Windows, dan Windows otomatis mendeteksi, oh, laptop ini punya GPU Nvidia, punya speaker Realtek, punya WiFi Intel. Nah, itulah SCS Gen, teman-teman. Nah, selanjutnya itu sistem boot atau proses menyalakan komputer. Nah, bagian terakhir adalah proses booting, teman-teman. Saat kalian menekan tombol power, komputer sebenarnya belum tahu nih harus melakukan apa. Nah, RAM masih kosong dan belum ada OS yang berjalan. Maka komputer menjalankan kode kecil yang ada di ROM, yaitu bootstrap program ya. Nah, bootstrap ini bertugas yaitu untuk mencari lokasi kernel, misalnya di SSD, lalu memuat kernel ke RAM dan akhirnya menjalankan kernel.
Nah, barulah setelah kernel berjalan, komputer benar-benar hidup. Inilah kenapa kita melihat logo Windows atau Linux di awal boot. Itu adalah proses memuat kernel ke memori. Nah, oke, jadi itu ya pembahasan dari saya mengenai operating system structure dan operating system operation. Nah, semoga penjelasan ini membantu teman-teman untuk lebih memahami bagaimana sebuah sistem operasi bekerja bukan hanya dari sisi pengguna, tetapi juga dari sisi internalnya. Nah, mungkin materi selanjutnya akan dibahas oleh rekan-rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan materi selanjutnya yang sudah rekan saya jelaskan sebelumnya. Terima kasih banyak sudah memberi kesempatan untuk saya menjelaskan materi selanjutnya. Baik, pertama, manajemen memori. Ada manajemen memori. OS bertugas mengatur pemakaian memori supaya aplikasi bisa berjalan tanpa saling mengganggu. Ada dua cara proses berkomunikasi, yaitu se-hard memory langsung antar proses dan message passing bertukar pesat lewat OS. Agar proses nggak saling berebut, OS juga mengatur sinkronisasi supaya proses berjalan dengan urutan yang benar. OS juga mengelola buffer, yaitu tentang sementara penyimpanan data. Buffer bisa bounded atau bounded. Ada antrian kalau buffer penuh atau kosong. Semua pengaturan ini bikin aplikasi tetap aman dan data tidak korup. Baik, yang kedua, manajemen proses. Terakhir, manajemen proses adalah program yang sedang berjalan, bisa punya satu atau lebih thread dari proses untuk dijalankan. OS mengatur state proses baru, siap, sedang, jalan, menunggu, atau selesai. Semua info proses dicatat di PCB. OS pakai teknik scheduling untuk menentukan proses mana yang dijalankan lebih dahulu. Kalau proses pindah, namanya konteks atau switch. Proses bisa dibuat baru atau diakhiri, dan mereka bisa berkomunikasi lewat EPC, baik dengan shared memory atau messenger passing. Manajemen proses ini bikin komputer tetap lancar walau banyak aplikasi berjalan bersamaan. Baik, mungkin untuk kesimpulannya, manajemen memori mengatur pengguna memori agar proses tidak saling mengganggu dan data tetap aman. Sementara itu, manajemen proses mengatur jalannya setiap program lewat, mengatur status proses, penjadwalan, dan berkomunikasi atau proses. Penjadwalan dan komunikasi antar proses, keduanya bekerja bersama agar komputer bisa menjalankan banyak aplikasi secara lancar dan efisien. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan. Maaf bila saya menjelaskannya kurang jelas. Mungkin sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kesimpulan yang telah kami bahas, sistem operasi adalah komponen utama komputer yang mengatur seluruh sumber daya dan menjadi penghubung antara pengguna dan perangkat keras. Sistem operasi mengkoordinasikan CPU, memori, data, serta perangkat input-output melalui mekanisme seperti bus, device controller, interrupt, dan system call. Lalu, arsitektur komputer dapat memiliki satu atau banyak CPU hingga berbentuk cluster, dan sistem operasi menyediakan multiprogramming serta multitasking agar program dapat berjalan efisien. Struktur sistem operasi dapat berupa monolitik,
layered atau microkernel, masing-masing dengan kelebihan pada performa, keamanan, dan kemudahan pengembangan. Dalam operasionalnya, sistem operasi menangani proses booting, sistem generation, serta mendukung virtual machine. Sistem operasi juga mengelola memori, sinkronasi, IPC, dan buffer agar proses berjalan aman dan teratur. Selain dari semua itu, sistem operasi juga mengatur proses dan thread melalui penjadwalan, perubahan state, dan komunikasi antar proses, sehingga komputer dapat berjalan stabil dan efisien. Juga mampu menjalankan banyak aplikasi sekaligus. Nah, demikian pemaparan yang dapat kami sampaikan. Semoga materi ini dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai peran dan fungsi sistem operasi dalam kinerja komputer. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.